Lebih dari ini pun kan ku berikan. Oh yeah. Terserah padamu Tuhan, aku hanya membantu yang membutuhkan. Allah, sudahlah aku tidak bisa berlama-lama urus utang piutang. Masih banyak bisnis lain yang harus aku kerjakan. Salam. Good morning, silakan duduk. Wah, ini Datuk Maringgi kita ini. Sombong betul. Sombong betul, tapi sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol dengan musikal Siti Nurbaya ini, kita akan hadirkan dulu informasi berikut ini dulu ya. Boleh ya? Hup, 3, 2, 1. Kisah dramatis Siti Nurbaya selalu jadi catatan tersendiri bagi cerita perjodohan dari masa ke masa. Inilah salah satu alasan Denny Malik dan kawan-kawan mempersembahkan kembali kisah tentang Siti Nurbaya kasih tak sampai dalam sebuah pentas drama. Saya rasa itu heritage ya, warisan budaya kita yang sangat bagus. Ini cerita Minang dengan setting Sumatera Barat. Kemudian sangat menarik, kita tahu bahwa Sumatera Barat ini atau Sumatera secara keseluruhannya sangat dinamis dan mudah-mudahan ini suatu pertunjukan yang tepat. Kisah yang diangkat dari novel karya Marah Rusli ini nantinya akan dikemas dengan format modern, yaitu dipentaskan dengan iringan aransemen lagu. Pentas ini melibatkan 150 pendukung acara dari berbagai kalangan. Dari kalangan artis ada Aro, penyanyi jebolan acara pencarian bakat di salah satu TV swasta yang berperan sebagai Samsul Bahri. Sebelum tuntut balas atas aniaya ini. Ya Allah, ya Tuhan. Adapun peran Siti Nurbaya jatuh ke Leona. Ada juga Iman, vokalis Diarox ini berperan sebagai Sultan Mahmud, ayah dari Samsul Bahri. Kemudian, Arya Samson sebagai teman dari Samsul Bahri. Neta sebagai Rudiah, bibi Samsul Bahri, dan peran antagonis Datuk Maringgi dimainkan oleh Andi Rif. Ya, pertama waktu itu saya dapat tawaran, bilang, mau ikutan teater ini nggak, drama musikal. Ini sutradaranya Mas Denny Malik. Wah, boleh. Kebetulan juga, saya juga dulu sempat pikiran, wah kalau main teater, drama musikal kayaknya asik juga ya. Ambo bilang sebagai lelaki yang berbangsa dan berpangkat tinggi. Padahal cerita sesungguhnya bukan langsung dijodohkan, ada intrik-intrik, ada pelajaran, ada pesan khusus dalam situ bahwa cinta sejati antara Samsul dan Siti Nurbaya itu perjalanan mereka tuh perjuangannya memang nggak biasa gitu. Pertunjukan ini akan dipentaskan di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki pada 29 sampai 30 Maret 2014. Sepanjang 1 jam pertunjukan, Anda akan disuguhi 14 scene adegan dengan 25 lagu. Lagu-lagu dinyanyikan secara utuh sebagai ilustrasi dan dialog yang dimelodikan. Tiket masuk dijual mulai dari Rp250.000 hingga Rp1,5 juta. Delviana Azari, Hari Dwi melaporkan untuk NET. Aduh, lihat proses latihannya aja udah suka banget. Itu tadi yang baru saja kita saksikan bersama adalah proses latihan dari drama musikal Siti Nurbaya. Dan sekarang kita sudah hadirkan orang-orang yang terlibat dalam drama musikal ini. Betul sekali, ini ada sutradaranya. Iya. Siapa lagi kalau bukan Denny Malik. Ini idola dari Marisa, makanya Marisa dari tadi sudah
sering joget gitu. Saya terobsesi sama Denny Malik. Dan juga ada Andi Rif yang juga sudah sangat dikenal, dan juga ada Aro dan Arya Dinata ini sebagai pemeran-pemerannya. Yes, betul sekali. Nah, saya terobsesi sama Mas Denny waktu saya kecil. Apa tuh? Tapi Mas Denny terobsesi sama Siti Nurbaya. Iya. Kenapa terobsesi sama Siti Nurbaya? Karena bukan karena kebetulan kita orang Minang ya, jadi gini, saya suka love story, cerita-cerita cinta tentang dua kekasih. Jadi saya pernah waktu itu main sebagai Romeo and Juliet di tahun berapa waktu itu ya, pokoknya udah kira-kira setelah itu Jalan Sore 90-91 gitu. Setelah itu ya artinya saya coba untuk tampil di sebuah teater drama musikal, dan karena mungkin pernah main, kemudian memang kita tahu Romeo and Juliet itu kan udah sangat universal banget ya. Maksud cerita itu pokoknya udah sangat, seluruh dunia tuh punya cerita itu. Terus kepikir lagi untuk bikin itu, tapi saya pikir kalau saya bikin Romeo and Juliet, this Shakespeare kan gitu. Nggak bangga gitu, maksudnya nggak terlalu bangga saya bikin itu. Kenapa kita nggak cari yang original Indonesia gitu, kita cari yang Romeo and Juliet yang Indonesia. Terus, oh iya kita punya Siti Nurbaya, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Nah ini romance-nya Indonesia, Romeo and Juliet-nya Indonesia. Terus juga ada rasa panggilan kepingin apa ya, ini kan budaya gitu, memperkenalkan lagi khususnya kalau misalnya saya atau yang lebih tua mungkin lebih tahu apa itu cerita Nurbaya. Anak-anak sekarang tahu Siti Nurbaya itu, artinya nama Siti Nurbaya itu tahu, cuma mungkin ceritanya kurang tahu gimana jalan ceritanya, isi ceritanya Kan tentang seperti kawin apa. paksa itu kan? Itu Iya, aja kawin kan Mas paksa. Denny? Udah? Iya, kawin paksa. Tapi ya, taunya mungkin kawin paksa yang dipaksa dengan bapaknya, karena selalu menjadi plesetan gitu. Kalau ada yang dijodoh-jodohin itu masih suka gini, hari gini kayak Nurbaya aja, lu masih dijodoh-jodohin gitu. Cuman apa itu ceritanya mungkin yang sekarang nggak tahu. Yang dulu juga mungkin nggak semuanya tahu gitu. Nah jadi artinya saya mau bikin ini gimana supaya satu populer, ya ini kan cerita tradisi, supaya juga generasi muda bangga bahwa kita punya begitu kaya budaya, salah satunya Sumatera. Nah Sumatera ini kita tahu kan bahwa sangat kaya dengan segala macam deh. Mau ngomong apa? Dari makanan sampai songket, semua segala macam, musiknya dinamis, tariannya dinamis, dan kalau untuk divisualkan ke panggung tuh sangat, mudah-mudahan sangat apa ya? Spekta. Iya, sangat. Ini berarti obsesinya sudah berapa lama nih Mas Denny dipendam? 2 tahun, jadi tersimpan. Jadi udah kepikir 2 tahun waktu itu dari 2011-2012 itu saya mau bikin. Kemudian karena ini kan masalah timing aja ya, mau bikin musikal ini artinya kan ini kerja tidak mudah, perlu proses, perlu benar-benar pematangan. Kemudian yang paling penting dari semua adalah dari segi finansial. Kita tahu bahwa kalau bikin musikal itu tidak murah juga gitu lah ya biayanya gitu. Terus kita tempat juga lokasi gitu, karena ini juga harus dengan gedung yang secara akustik bagus gitu. Kemudian cari skill-skillnya ini juga tidak mudah karena harus ada 3 unsur. Nyanyi, itu nggak bisa dibohongin, artinya harus punya kapasitas kualitas nyanyi yang cukup bagus. Kemudian acting dan nari. Harus bisa koreografi, bisa acting, bisa nyanyi. Nah ini emang nggak mudah nyarinya. Nggak mudah, makanya aku mau godain Kang Andi ya. Kang Andi ini disuruh nari sama 3 orang lainnya. Sedangkan selama ini di aksi panggung ya semau saya. Suka-suka gue gitu ya. Itu yang perbedaannya kenapa kalau di panggung saya menyanyi lagu sendiri, geraknya gerak seenak-enaknya sendiri aja gitu. Nggak punya aturan, itu nggak tahu itu apa namanya. Mungkin waltz, caca atau apa seperti yang saya sering dengar akhir ini dari ucapan Mas Denny. Gerakan ini sama penarinya. Oh ternyata itu banyak banget. Mungkin musik dia tahu, tapi kan gerakan yang sebenarnya kayak jazz kayak gini, yang tari tradisi gelombang tuh seperti apa, gerakan yang modern seperti apa ya belajar. Lalu gimana? Jadi begitu dikasih satu scene ada kita koreografi berempat, saya, Aryo, Candil sama Iman berempat tampil bernyanyi dan harus gerakan yang sama. Nah itu sulit tuh. Babak belur. Harus ragam gerakan, harus kompak kan. Kiri dulu apa kanan dulu ya? Jadi mikir. Orang lain muter ke kiri, saya ke kanan. Aku mau lihat dong gerakannya dikit. Nah, yuk. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, dang, tap, tuh, 2, 3, sah. Dan tadi juga katanya digodok akan memerankan Datuk Maringgi Kang Andi. Katanya Mas Denny kita akan sangat membenci Datuk Maringgi nantinya. Apa tuh perannya, maksudnya
pendalaman Sekarang udah seperti benci lihat apa? Andi. Iya, Tiap hari soalnya kita latihan. Tapi gini loh, saya nggak bisa benci karena kalau misalnya Shahnaz datuk maringinya model kayak gini, mas saya juga mau jadi Maka mau diplesetin. Iya. Mau diplesetin nanti, udah deh kalau nggak sama Samsul sama Maringgi juga nggak apa-apa Nurbaya. Oh iya makanya. Keren rocker ya. Ya itu maksudnya satu tantangan yang menarik karena di sini Datuk Maringgi itu ya ada orang yang kaya raya, dia rentenir yang luar biasa, Angkuh, sombong, rakus, bengis terus kalau ngelihat daun muda tuh istrinya itu aslinya kayaknya. Itu bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin. Ada yang nonton. Fresh ya. Terus pendalamannya gimana? Itu mungkin itu jadi terus satu lagi mungkin harus mencari karakter suara yang cocok untuk seorang Datuk Maringgi yang usianya memang di cerita ini lah yang paling tua dia. Coba bicara ala Datuk. Nah, coba. Suaranya seperti apa? Waktu ketemu ini aja Samsul. Sudah. Sorry, pakai ini ya? Iya. Kayak ini. Penyanyi biasa gini sih. Refleks. Tidak ada hal penting yang perlu kau ketahui. Wah. Karena wajahmu sudah seperti lembaran buku yang aku pernah membacanya. Mikir. Jangan mikir. Wah, nyebelin banget ya. Nyebelin, tapi udah siap dibenci Kang Andi. Ya setelah ini saya lemparin sama Mas Denny. Saya dibenci tetangga ibu-ibu sih. Resiko peran. Tapi di situ saya bilang sama Dik, kalau kau sampai bisa dibenci, artinya kamu benar-benar aktor. Iya gitu. Aktor selain ada Kang Andi juga ada Aro. Iya. Aro, yang saya dengar kamu itu latihan 2 bulan sama Mas Denny sampai turun beratnya 13 kilo. Kamu diapain sama Mas Denny? Wah, ini cerita. Awalnya kan berat 83 tuh. Sekarang? Jadi 71. Wah, itu latihannya di turun 13 kilo ya. Udah parah banget. Jadi sampai muntah-muntah lah yang apa. Tapi ada coach namanya Mas Dede. Iya. Wah, orangnya Dia ngelatih fisik. keren banget. Jadi, ayo latihan. Aduh mas, udah mas, bentar. Terus. Bentar mas kamar mandi. Wah, udah kuat semua. Latihan, iya latihan Wah, apa mulai dihamilin? dari lari, mulai dari stretching, sit up, stretching apa semuanya. udah Beban. parah banget. Beban 5 kilo di sini udah. Aduh. Lumayan kan, Segitunya 13 kok kilo. militer banget. Emang apa yang dibutuhkan? Maksudnya apa yang akan Ya kamu persembahkan? mungkin Mas Denny punya target lah di situ punya. Ya, Kamu Samsul ini kan harus- pemuda 17 tahun, Nurbaya 15 tahun. Gak bisa Saya bilang, gendut gitu maksudnya? Iya, maksudnya harus benar-benar In shape. sebagai figur yang dia kan peran utama. Satu, untuk fisiknya dia juga supaya ringan. Ini kan 2 jam live. Nyanyi, nari, dialog kan sangat lelah. Jadi untuk fisiknya dia juga supaya badannya ringan. Kemudian ya dengan dia tidak punya latar seorang penari atau teater. Jadi ini benar-benar memang awal buat Aro. Jadi memang Awal. harus di-push seperti itu. Tapi yang saya dengar ini bukan awal juga loh Mas Denny. Oh, iya? Dulu kan pernah jadi ini peran batu. Iya dulu. Perannya sebagai batu. Iya dulu kan waktu masih di Malang itu diajak, ayo main, dikasih naskah. Kok banyak banget gitu. Udah kamu nggak bisa udah jadi batu aja. Jadi nggak ada naskah, nggak dapat Nggak ada dialog. Nggak ada dialog. Sekarang kamu peran utama. Sekarang Iya, jadi makanya loncatannya benar-benar batu loncatannya jadi peran utama. Wes. Itu batu loncatan Batu berarti. Batu loncatan, Benar. iya. Oke, yang terakhir juga ada pemeran sebagai Letnan Vansta, Arya Dinata. Boleh dijelaskan nih peran dari Letnan Vansta ini seperti apa? Simpelnya sih dia itu sahabatnya Samsul. Setelah dia udah dewasa dan udah di situ dia sebagai tentara sebenarnya. Jadi ceritanya Samsul ini nantinya akan jadi tentara Belanda. Nah saya ini sebagai sahabatnya gitu. Jadi membimbing dia. Bukan membimbing sebenarnya, lebih ke orang yang mengagumi dia sebenarnya. Jadi kan gini Samsul Di luar juga mengagumi kok. fans ya. Bukan kamu yang fans. Matanya beda gitu ya. Jadi ini dia coba bunuh diri tapi selamat di usia 17. Kemudian 10 tahun kemudian dia sebenarnya dia mencari kematian Samsul itu. Karena Nurbaya sudah meninggal, dia bilang untuk apa lagi hidup, ya saya juga mau mati, tapi meleset. Kemudian dia masuk jadi serdadu Belanda. Maksudnya jadi serdadu itu dia mencari kematian dan dia nekat. Pokoknya apa juga dia
dia lawan, dia hadapi. Jadi si teman-teman ini ngeliat, kamu kok berani sekali ya, kamu tuh hebat di medan perang. Padahal nggak tahu sebenarnya emang dia mau cari kematian, tapi nggak ketembak-tembak. Mau sengaja dia kasih badan ke musuh gitu. Itu dia, bagi Anda yang tentunya nanti penasaran, pengen nonton kira-kira drama musikal Siti Nurbaya ini seperti apa, silakan. Karena nanti acaranya akan berlangsung kapan Mas ini? 29 dan 30 Maret, Maret 29. Sabtu dan Minggu. Oke. Dan itu di jam-jam berapa aja? Jam 3 siang dan jam 19.30 malam. Tapi ini ada juga 6 orang yang bisa nonton gratis kan? Iya betul sekali. Jadi ada 6 orang, kita akan membagikan tiket gratis. Ada 6 tiket tapi untuk 3 pemenang, jadi masing-masing mendapatkan 2. Dan pertanyaannya, tanggal berapa dan di mana pementasan Siti Nurbaya nanti akan dilaksanakan. Jadi bisa langsung mengakses Twitter kami di @ims_net dengan hashtag IMS Siti Nurbaya. Yang pasti ini yang jelas bakal seru karena kalau misalnya kita lihat ini para penyanyinya dan para pemerannya ini backgroundnya sebenarnya bukan jazz, tapi ternyata mereka nanti disuruh ngejazz juga. Seperti Arya ini nanti ternyata dia harus nari-nari jazz juga kan. Coba sedikit dong, sedikit aja, jangan banyak, jangan banyak, sedikit aja. Sedikit teaser gitu biar banyak yang mau datang. Ya. Loncat udah loncat ya. Oh, loncatnya susah Mas. Oh, ada loncat-loncat susah. Yang gimana ya biasa aja sih. Tap, dan all the jazz. Tap, 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 ya, gitu-gitu. Ya, soalnya ada teman-teman yang lain juga dia bikin komposisi koreografi, terus ya berhubungan dengan yang lainnya juga, terus dia terakhirnya dia naik ke dalam apa sih ke atas pundaknya gitu terus berdiri. Mau dinaikin sebenarnya. Mau dinaikin? Dia orang paling pokoknya atraksi lah gitu. Oke, sukses dengan drama musikal Siti Nurbaya. Semoga semuanya lancar, tapi yang jelas itu bakal seru banget karena memang musik-musiknya original dari Mbak Oti Jamalus dan Mbak Oti Jamalus itu memang identik dengan jazz. Saya sebenarnya penasaran nih kontras antara jazz dan rock seperti apa. Iya. Bapak Kece. Oke, terima kasih. Harus nonton. Harus nonton, itu dia. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Selamat beraktivitas, mungkin latihan lagi, nanti mungkin kamu akan turun menjadi beratnya 65 kilo ya. Kurus Andi Rif nanti. Andi Rif yang langsing terus di badannya. Thank you.